Selamat mendengarkan podcast ini. Kehidupan orang percaya atau orang Kristen disebut sebagai umat Allah memiliki kesejajaran atau paralel dengan kehidupan umat pilihan Allah perjanjian lama. Paralel di sini bukan berarti sama persis. Kehidupan bangsa Israel perjanjian lama memang selain menjadi permulaan dari perjalanan sejarah kerajaan Allah atau awal dari karya keselamatan Allah, sekaligus juga bisa menjadi gambaran dari kehidupan orang-orang Kristen. Jadi kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, kita menemukan permulaan dari pekerjaan Allah, awal dari perjalanan sejarah kerajaan Allah yang digenapi atau dipenuhi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak bisa tidak kita harus membaca perjanjian lama, sebab kita tidak akan pernah mengenal dengan tepat dan benar hal ihwal mengenai keselamatan dalam Yesus Kristus kalau kita tidak memahami Alkitab perjanjian lama. Maka orang-orang Kristen juga harus jujur mengakui bahwa kekristenan itu berakar pada kehidupan bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi perjanjian lama itu adalah saudara tua dari orang-orang percaya secara perjalanan sejarah. Tetapi saudara, kita juga melihat bahwa kehidupan bangsa Israel itu bisa menjadi lambang, kiasan dari perjalanan hidup orang percaya. Tadi saya katakan paralel bukan berarti sama ya saudara. Sebab kehidupan umat pilihan perjanjian lama itu orientasinya berkat jasmani. Ya, pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi kalau umat perjanjian baru orientasinya bukan berkat jasmani. Jadi sangat keliru kalau orang Kristen menyamakan, kalau ada orang-orang Kristen khususnya pendeta atau pembicara yang menyamakan kehidupan bangsa Israel dalam segala aspeknya sama dengan kehidupan orang Kristen atau orang percaya perjanjian baru. Dan memang faktanya demikian saudaraku. Banyak pendeta yang mengambil contoh ya, kehidupan bangsa Israel atau orang-orang Yahudi lalu dikenakan secara harfiah, secara wantah, secara mentah dalam kehidupan orang Kristen, sehingga orang Kristen seakan-akan juga bisa berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Ini merupakan langkah mendegradasi, membuat merosot iman Kristiani yang benar. Saya setuju banyak pelajaran rohani yang bisa diambil dari tokoh-tokoh iman perjanjian lama, dari sejarah kehidupan bangsa Israel. Tetapi saudaraku, bagaimanapun orang percaya harus tetap berpusat pada apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya, serta kehidupan Yesus sendiri. Itu pusatnya, pusat-pusaran atau epicentrum kebenaran. Jadi jangan memiliki banyak epicentrum. Nanti epicentrumnya di kehidupan Daud, nanti epicentrumnya di kehidupan Yosua misalnya, Daniel misalnya. Mereka memiliki sejarah hidup yang bisa kita kutip pelajaran-pelajaran rohaninya. Tetapi semua harus kembali berpusat pada apa yang diajarkan Yesus dan kehidupan Yesus. Ya.
Saya harap saudara mengerti maksud saya, ya. Paralel tidak berarti sama, saudaraku. Sebab orientasi bangsa Israel, umat pilihan Allah perjanjian lama, tidak sama dengan orientasi hidup umat perjanjian baru. Ya, ini kesalahan yang sudah sangat masif atau meluas. Apalagi kalau sudah terbangun menjadi doktrin atau ajaran, itu jadi sistematis, terstruktur, dan akhirnya kekristenan sejati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada gereja mula-mula menjadi hilang atau lenyap. Tadi saya katakan bahwa kehidupan bangsa Israel kehidupan bangsa Israel memulai sejarah kerajaan Allah. Memulai karya keselamatan yang nanti dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Tetapi juga bisa menjadi kiasan atau lambang, saudaraku, kehidupan umat perjanjian baru. Khususnya mengenai perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Itu bisa menjadi gambaran atau semacam analogi, saudaraku. Bisa menjadi kiasan, saudara. Sebagaimana bangsa Israel dari Mesir dientaskan Tuhan sampai tanah Kanaan, mereka harus mengarungi perjalanan ke negeri perjanjian. Demikian pula orang percaya, umat perjanjian baru juga dientaskan Tuhan dari dunia ini, dikeluarkan dari dunia ini dan mengarungi perjalanan menuju Kanaan surgawi. Kanaan surgawi, bukan Kanaan duniawi, saudara. Nah, di sini kita juga dapat melihat bahwa Abraham sebagai bapak orang percaya itu memiliki dua keturunan. Satu keturunan Abraham secara darah daging, yaitu orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Dan keturunan Abraham dari iman, yaitu orang-orang percaya. Di dalam Ibrani pasal 11 dikatakan bahwa Abraham tinggal di negeri yang dijanjikan. Maksudnya dijanjikan itu, dijanjikan Abraham, maksud saya dijanjikan oleh Allah kepada Abraham untuk keturunannya. Karena iman, ya, Ibrani 11 ayat 9, Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu, dijanjikan Allah untuk Abraham yang akan ditempati keturunannya secara darah daging. Untuk menjadi milik pusakanya. Ya, milik pusaka secara harfiah. Ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Ya, ia tetap bersikap sebagai orang asing, ya. Dan ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ada janji yang lain. Janji yang pertama tanah Kanaan yang sekarang diperebutkan oleh bangsa Israel dengan dunia Arab, khususnya orang-orang Palestina. Dan janji yang satu itu, apa itu? Sebuah kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dan dikatakan juga di dalam Ibrani 11, dalam iman mereka semua, Abraham, Ishak dan Yakub telah mati,
sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, janji yang satu itu, bukan tanah Kanaan ya, janji yang satu itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka sangat rindu mencari suatu tanah air. Mereka merindukan suatu tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Ini maksudnya tanah Kanaan surgawi tadi, saudara. Jadi saudaraku, ada tanah Kanaan yang dijanjikan Allah, ada tanah perjanjian maksud saya, yang dijanjikan Allah untuk Abraham yang ditempati anak cucu keturunannya secara darah daging. Tetapi ada janji yang satu itu, Kanaan surgawi, yang dijanjikan Allah untuk orang-orang beriman, yaitu keturunannya secara atau oleh iman, saudara. Nah, saudara harus melihat di mana tempat saudara, ya. Abraham memiliki dua keturunan. Ini Israel, ya, secara darah daging, dan ini orang percaya Israel rohani sebenarnya. Allah menjanjikan kepada Israel ini Kanaan duniawi. Sedangkan orang percaya Kanaan surgawi, langit baru, bumi baru. Nah, saudara, perjalanan kita itu adalah perjalanan ke LB3, langit baru, bumi baru, Kanaan surgawi, bukan Kanaan duniawi. Kalau bangsa Israel musuhnya darah dan daging, itu manusia, di mana mereka harus berperang, bertempur secara fisik. Tetapi kalau kita, musuh kita, kata Paulus, bukan darah dan daging, tetapi roh-roh di udara, penguasa-penguasa gelap di udara, saudara. Ya. Jadi kalau kita masih memiliki cara berpikir secara duniawi, kita akan gagal sampai tanah Kanaan surgawi. Dan rata-rata orang Kristen tidak mau mengerti. Rata-rata orang Kristen memang tidak mau masuk neraka. Maunya masuk surga dan diajar yakin masuk surga. Tetapi tidak mengadakan perjalanan ke surga. Jadi perjalanannya hidup seperti orang lain, manusia lain, dan bedanya nanti kalau mati masuk surga. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin, saudara. Hanya orang yang benar-benar mengadakan perjalanan yang masuk surga. Artinya masuk Kanaan surgawi. Yang mengadakan perjalanan saja belum tentu sampai. Yang benar-benar mengadakan perjalanan itu halangannya banyak. Apalagi yang tidak mengadakan perjalanan menuju Kanaan surgawi pasti sesat.
Dan sebagian besar itu ya orang-orang Kristen itu sebenarnya sesat. Bukan Yesusnya yang salah. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Ya, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya manusia beroleh keselamatan. Hanya dalam nama Yesus. Saudara jangan mendengar kalau orang berkata Erastus mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi untuk mengalami dan memiliki keselamatan itu harus ada perjuangan. Maka firman Tuhan mengatakan kerjakan keselamatanmu. Ya. Kalau ada orang mendebat dan berkata, tetapi Pak, kata firman Tuhan di ayat berikut, Allah yang akan mengerjakan. Ya, kata kerjakan yang pertama dengan kerjakan yang kedua itu beda. Kerjakan keselamatanmu artinya selesaikan, finish it. Seperti tugas yang harus kita tunaikan. Allah mengerjakan, bukan Allah yang menyelesaikan, Allah yang memberikan energi, energeo. Kamu melangkah, Allah menyertai. Kalau kamu tidak melangkah, untuk apa Allah menyertai? Kalau Israel tidak keluar dari Mesir, Allah tidak perlu menyertai bangsa itu, tetap ada di Mesir. Harus keluar menuju Kanaan, baru Allah menyertai. Rata-rata orang tidak mengadakan perjalanan, termasuk saya dulu. Sungguh, tidak mengadakan perjalanan. Paling tidak mengadakan perjalanan secara proporsional. Tapi karena ajarannya sudah salah, sistematika dogmatikanya sudah salah, semua dirumuskan dengan kalimat, diyakini dengan pikiran, maka tidak ada implikasi konkret, tidak ada perjuangan konkret dalam keselamatan itu. Kita harus kembali ke Alkitab. Jangan kembali kepada pandangan para teolog dan keputusan konsili. Ingat, kembali ke Alkitab. Alkitab itu otoritas tertinggi. Dan melalui Truth ID Anda akan dibawa return back to the Bible. Oke? Back to the Bible. Ya. Saya tidak membawa saudara kepada saya loh. Semua saya kembalikan ke Alkitab. Di 1 Korintus 10 ayat 1, yuk kita lihat. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Jadi bukan dongeng ya. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan itu bukan dongeng, itu fakta. Dan penemuan arkeologi terakhir menunjukkan bahwa benar di bawah laut Tiberau itu ada alat perang, kereta perang, senjata. Ini membuktikan bahwa memang Firaun pernah mengejar Musa dan bangsa Israel. Jadi kalau mau mengenal Allah yang benar itu Allah Israel. Yang menuntun mereka dari Mesir. Allah Israel itu Allahnya orang Israel, orang Yahudi maksudnya. Allah orang Israel yang mengutus putranya Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat. Jadi Yesus Kristus itu adalah utusan Allah yang benar. Bukan sekedar utusan saja, saya tidak pernah mengatakan Yesus hanya utusan. Dia juga adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam fungsi sebagai utusan, dia utusan. Satu-satunya, tidak ada utusan lain. Hanya Yesus.
yang memikul dosa manusia. Dia menerima segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia menjadi Tuan atau Tuhan. Dan dia adalah juru selamat. Ya. Saudaraku, lalu dikatakan di ayat berikut, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ini hendak menunjukkan bahwa benar-benar mereka umat pilihan Allah. Mereka benar-benar dituntun untuk hidup baru, dibaptis, tefilah. Mereka benar-benar umat yang dijadikan umat Allah secara istimewa dengan cara hidup yang baru. Karena baptisan itu lambang kematian atau lambang hidup baru. Cara hidup mereka sebagai budak, sebagai bangsa budak di Mesir, itu diubah oleh Allah melalui Taurat yang diberikan. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Apa? Firman yang diberikan oleh Allah melalui Musa. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, yaitu kebenaran yang Allah berikan melalui Musa. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Kualitas firman, kualitas logos, sama seperti Kristus di perjanjian baru. Ini jelas sekali, saudara. Tetapi, sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Atau oleh karenanya mereka ditewaskan di padang gurun. Tadi saya katakan yang mengadakan perjalanan saja belum tentu berhasil. Apalagi yang tidak. Pasti terparkir di dunia. Dan banyak pendeta atau teolog atau pembicara yang mengarahkan orang Kristen itu untuk hidup standar perjanjian lama. Saya setuju Daud itu hebat mengasihi Tuhan. Kita belajar dari Daud kasihnya kepada Elohim Yahweh. Kita belajar, tetapi kembali nanti pada epicentrum Yesus. Tidak ada taranya kasih anak Allah ini kepada bapaknya yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini standarnya. Oh, kita setuju Daniel dengan integritasnya yang rela masuk gua singa demi ketaatannya untuk menyembah Elohim Yahweh. Tetapi saudaraku, epicentrum kita bukan di ketaatan Daniel, tapi ketaatan Yesus. Semua harus kembali kepada Tuhan Yesus. Ini saya masih mengambil contoh atau sampel-sampel yang saya anggap masih positif ya. Nah, kalau sampel-sampelnya itu, nih contohnya yang rusak, yang ekstrim salah ya. Seperti bangsa Israel menginjak tanah Kanaan menjadi miliknya. Lalu orang Kristen boleh menginjak tanah tetangga. Itu sudah salah. Tidak bisa paralel begitu, nggak bisa. Kemenangan Yusafat melawan musuh lalu disamakan dengan kemenangan kita melawan orang-orang yang menyakiti kita. Tidak bisa. Karena kenyataannya di abad mula-mula orang Kristen teraniaya selama ratusan tahun. Keok, kalah itu orang Kristen. Memang dibuat atau diizinkan Tuhan kalah. Saudara, banyak cerita-cerita perjanjian lama yang diambil, dikenakan secara harfiah. Dan ini menyesatkan. Nah saudara, kita harus melihat
Kalau bangsa Israel perjalanannya dari Mesir ke Kanaan di bumi ini, Kanaan di bumi sekarang ini, yang sering juga disebut tanah suci atau Holy Land, padahal mestinya tidak ada Holy Land di bumi ini. Itu mah ngawur, saudara. Tidak ada Holy Land di bumi. Tanah suci kita itu Yerusalem baru, saudara. Ya, Holy Land yang ada di Israel hari ini itu bukan Holy Land. Ya. Itu tanah berdarah. Darah Tuhan kita ditumpahkan di situ. Darah nabi-nabi mati di situ. Bukan tanah suci. Seringkali pengakuan dunia bahwa Yerusalem itu kota suci 3 agama. Agama Yahudi, agama Islam, agama Kristen. Orang Kristen yang benar akan mengatakan, sorry bos, tanah suci kita bukan di bumi bos. Tidak ada tanah suci. Semua tanah berdarah dan terkutuk di bumi ini. Tanah suci kita itu ada di langit baru, bumi baru. Nah, kembali di sini, sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka. Bagian terbesar loh. Ini juga bisa paralel. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak orang Kristen, tapi sedikit yang benar-benar masuk keselamatan menjadi anggota keluarga kerajaan. Begitu sedikitnya sampai untuk keadaan akhir zaman. Tuhan Yesus berkata, jika anak manusia datang, apakah ia menjumpai iman di bumi? Jadi saudara yang Kristen yang ngaku percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara, itu belum tentu saudara masuk surga. Belum tentu. Sebab yang masuk surga itu orang yang melakukan kehendak Bapa. Baca sendiri di Matius 7 dari ayat 21. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan itu masuk surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Tapi ada kelompok orang Kristen, berkata, itu konteksnya nabi-nabi palsu. Ya mau nabi palsu, mau apa, pokoknya tidak melakukan kehendak Bapa, tidak masuk surga. Mereka tewas di padang gurun. Nah, apakah berarti Allah gagal? Allah tidak sanggup? Enggak. Di sini Allah yang sempurna memberikan keadaan di mana manusia dapat menentukan destininya, nasibnya. Seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa harus menentukan nasibnya. Itu kesempurnaan ciptaan Allah di mana ciptaan bisa menentukan nasibnya. Nah, kita melihat di sini mereka benar-benar dibaptis dalam awan dan dalam laut, artinya diusahakan untuk memiliki cara hidup yang baru, bukan cara hidup seperti ketika masih di Mesir dengan mental budak dan begitu banyak pengaruh kafir. Pengaruh kehidupan orang Mesir. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, minum rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Kok batu karang rohani yang mengikuti mereka? Iya, kebenaran yang Musa ajarkan atau Taurat yang Musa ajarkan. Dan batu karang itu ialah Kristus. Dulu saya membaca ayat ini mabok, saudara. Ini tidak salah tulis, ini Paulus. Orang Kristus belum ada. Kita juga tidak pernah menemukan ada batu karang rohani. Yang ada batu karang keluar air. Kok ini ada batu karang rohani yang mengikuti mereka? Saya bukan saja belasan tahun tidak tahu ayat ini. Puluhan tahun. Sampai umur 62 tahun ini baru tahu. Baru tahu waktu saya membaca ayat ini, menyampaikan firman Tuhan ini baru saya tahu. Oh ternyata itu.
Jadi mereka diajar oleh Allah langsung loh, melalui Musa. Guru mereka itu Tuhan sendiri. Ini sejajar dengan yang diurapi Kristus maksudnya. Saudara, kurang hebat apa ini? Ada usaha untuk mengubah mereka lewat baptisan, tevilah. Ada usaha untuk memperbaharui cara hidup mereka dengan memberikan makanan rohani, yaitu dari Allah sendiri, kebenaran yang diurapi. Tetapi walaupun demikian, saudaraku, mereka tetap bisa tidak berkenan. Saudara orang Kristen, coba, saya tidak bicara mengenai agama lain ya. Saya tidak bermaksud bahwa orang Kristen itu salah ya. Yang salah, yang benar-benar. Tapi Yesusnya pasti benar, karena dia adalah juru selamat. Ya, saudara, kita lihat banyak orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mendengar khotbah, Roh Kudus diberikan menuntun. Tapi Alkitab kan mengatakan Roh Kudus bisa didukakan, dipadamkan, bahkan dihujat. Nah, orang yang sudah bernubuat, Tuhan tidak katakan itu nubuat palsu loh. Orang yang mengusir setan, Tuhan tidak bicara itu setan-setanan loh. Mengadakan banyak mujizat, bukan mujizat palsu loh, real miracle. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Ini kan fenomena real yang harus kita perhatikan. Dan banyak orang Kristen mengalami dan melakukan hal itu. Silakan deh, you jadi pendeta yang bisa bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Tapi you belum tentu masuk surga loh. Yang berprestasi rohani seperti ini, artinya berprestasi dalam kegiatan pelayanan, belum tentu masuk surga. Apalagi saudara. Tetapi kata apalagi ini juga tidak tepat sebenarnya. Ini untuk membahasakan saudara yang seringkali merasa saudara kelas 2 di dalam keluarga kehidupan orang percaya, padahal tidak ada. Saya hanya mengingatkan kepada saudara bahwa memang tidak mudah orang masuk surga. Dan Yesus pun ketika ditanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus berkata, berjuanglah masuk jalan sempit karena banyak orang berusaha tetapi tidak masuk. Kok bisa-bisanya loh ayat-ayat begitu tidak diperhatikan? Lalu disusun doktrin yang semua diselesaikan secara nalar. Jadi tidak ada ibaratnya sektor realnya itu tidak jelas. Seperti saham yang digoreng-goreng. Saham yang digoreng-goreng diyakini semua orang saham itu harganya A. Padahal sektor realnya tidak ada atau harganya bukan A. Saham itu harganya 1.000. Sektor realnya cuma 2 perak. Digoreng itu saham. Doktrin digoreng dari abad ke abad. Ini paling benar. Ini pokoknya sudah diikuti oleh banyak teolog. Banyak orang Kristen loh, jangan dilawan. Kok jadi suara demokrasi bukan teokrasi? Jadi banyak doktrin yang digoreng. Seperti saham. Seperti saham, ini sama juga kalau dalam dunia politik pada masa pemilu atau non pemilu atau di luar zaman pemilu, ada sosok yang sering muncul di televisi terus digoreng. Wah, lalu orang mengenal dia tokoh yang baik, padahal Spanyol, separuh nyolong atau nyol-nyol atau nyolong-nyolong, yang koruptor. Ya karena punya duit. Tebar pesona, bangun image. Teolog pun juga digoreng oleh para pengikutnya yang memiliki akses ke pemerintah, yang sukses membangun gereja besar dan terus dari keturunan ke keturunan. Digoreng itu.
ajarannya dianggap sudah paling top, paling benar. Nah, tapi sejarah tetap membuktikan Eropa bangkrut ini pasti doktrinnya tidak benar. Pasti tidak benar. Kalau doktrinnya benar, pasti mampu menopang masyarakat untuk tetap di dalam kekristenan yang benar atau di dalam Tuhan. Seperti masyarakat Jerman yang sekian persen jadi biadab seperti binatang, itu kan menunjukkan bahwa Hitler lebih sukses dari para pendeta. Provokasi Hitler lebih kuat dari Injil atau dari Alkitab yang diajarkan oleh teolog-teolog hebat dari sekolah-sekolah tinggi teologi atau seminari yang ada. Itu fakta. You mau bantah, silahkan, tapi kita nggak mau berbantah. Kita bukan sedang mau berbantah. Kasihan banyak orang Kristen yang bahaya keadaannya. Mereka tidak mengadakan perjalanan. Ya, mereka tidak menjadi musafir, termasuk saya dulu. Sekarang baru belajar mau jadi musafir, sudah berat, tetapi ya harus bisa. Ya, harus bisa. Harus bisa. Saudaraku, dikatakan di ayat berikut, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Kita itu siapa? Ya orang Kristen. Untuk memperingatkan kita. Betul nggak? Supaya kita jangan kita menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ini ayat mestinya saya bawa di hari Jumat. Atau hari Minggu sore di pendalaman Alkitab. Tapi khusus saudaraku sekalian ini di hari Jumat. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Benar loh saudara, walaupun saya juga sedang belajar nih saudara, benar loh. Kalau jadi Kristen itu memang keinginannya harus sudah dihapus. Hanya satu keinginan. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu. Kalau tidak begitu susah. Lu bakal susah aja. Anda akan mengalami yang namanya letih lesu dan berbeban berat. Saya memacu diri saya mencambuk diri saya. Ayo, sadar. Wah, berat ini daging saya ini udah terlanjur berat ya. Tapi ya masih bisa kita melawan daging kita, nafsu-nafsu kita yang buruk dan rendah, dan jiwa kita yang sudah tercemari oleh ambisi-ambisi dunia. Berat saudaraku. Aduh, makanya kalau saya mengajak saudara tiarap itu maksudnya begini nih loh ya. Bukan yang enggak, maksudnya ini loh. Wis. Makanya yang tidak mau tiarap ya silahkan, yuk punya kesibukan apa-apa silahkan. Yang mau tiarap ayo kita tiarap ya. Biar kita pendeta jangan merasa lebih dari orang lain ya. Kita dihakimi dengan ukuran yang berbeda. Semua ini menjadi contoh bagi kita. Ada ranjo-ranjo yang ditulis di sini yang bisa menghalangi bahkan menggagalkan perjalanan kita sampai ke surga. Supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Artinya menganggap sesuatu itu berharga atau bernilai. Berhala tidak harus dalam bentuk keterlibatan dalam okultisme. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Ya. Maka duduklah bangsa itu makan dan minum, kemudian bangunlah mereka bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Janganlah kita mencobai Tuhan. Janganlah bersungut-sungut. Lalu ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh
dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Dari pernyataan ini sebenarnya firman Tuhan, bukan kata teolog, bukan kata Erastus. Ini mah jelas maksudnya, jangan dipelintir. Konteks. Bahwa kemungkinan sama seperti orang Israel, sebagian besar gagal mencapai Kanaan. Ya, sama seperti bangsa Israel dari Mesir gagal mencapai Kanaan. Demikian pula orang-orang Kristen bisa gagal mencapai surga atau langit baru, bumi baru, atau rumah Bapa. Karena mereka tidak dengar-dengaran, saudara. Di sini ada ranjau-ranjau. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, kita bertanya kepada diri kita sendiri, kita ini sekarang sedang dalam perjalanan tidak menuju Kanaan surgawi. Buktinya apa? Kita mengadakan perjalanan. Kita membereskan diri kita terus-menerus. Membereskan diri kita terus-menerus. Supaya kita ini benar-benar berkeadaan bersih. Satu, bersih dari hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Jangan lakukan lagi hal yang Tuhan tidak kehendaki. Dua, dari percintaan dunia. Ya, kita berjuang dan kuasa kegelapan itu berusaha untuk menjatuhkan kita. Maka Paulus mengatakan bahwa kita ini, ya saudaraku, bergumul bukan dengan darah daging, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Artinya secara fisik seperti bangsa Israel menghadapi musuh-musuh mereka yang menghalangi mereka ke Kanaan. Tetapi musuh-musuh kita menghalangi kita menuju langit baru, bumi baru. Siapa? Ini. Pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Besar rombongan orang ke neraka, saudara. Termasuk orang-orang yang pakai kalung salib, saudara. Ini saya bukan sedang marah ya, bukan sedang marah kepada orang Kristen. Saya sendiri orang Kristen, saudara. Orang Kristen yang sedang disadarkan oleh Tuhan. Ya, enggak usah bicara pendeta lah, orang Kristen saja. Sebab Kristen maupun pendeta bisa enggak beda. Yang penting kualitas diri. Pendeta tidak membuat saya lebih berkualitas dari orang yang bukan pendeta. Yang membedakan kualitas kita itu kan kesungguhan kita untuk benar-benar ya membenahi diri agar kita berkeadaan tak bercacat, tak bercelah di hadapan Allah. Amin.